Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada video pembelajaran materi limit fungsi aljabar untuk kelas 11 SMA atau MA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi SMA tentang limit fungsi aljabar dan juga berdasarkan KD pada kurikulum 2013. Adapun KD materi limit fungsi aljabar yaitu KD 3.7 yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, menentukan eksistensinya. Dan juga 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kita lanjutkan ke pembahasannya. Sebelum kita memulai lebih lanjut atau membahas lebih rinci tentang limit fungsi aljabar, kita terlebih dahulu memahami konsep limit fungsi aljabar dengan memperhatikan ilustrasi berikut. Seseorang berdiri dan memandang lurus ke arah jalan tol. Dia melihat kendaraan yang melintas bergerak semakin jauh. Ukuran kendaraan itu juga akan semakin kecil. Jadi ketika kita melihat ke jalan tol seperti ini, kita melihat suatu kendaraan yang mana di saat kendaraan itu dekat dengan kita, maka ukuran kendaraan itu juga terlihat semakin besar. Namun, ketika kendaraan itu semakin jauh dari kita, kendaraan itu akan semakin kecil hingga mata kita tidak terlihat lagi. Nah, bisa kita ilustrasikan ketika dia dekat, maka dia terlihat besar dan semakin jauh dia akan semakin kecil. Jadi, saat dia semakin sangat jauh, maka mata kita itu tidak dapat melihat mobil itu lagi atau sangat kecil. Walaupun sebenarnya mobil itu tetap ada, namun mata kita itu terbatas dan disitulah kita memahami konsep limit. Limit itu adalah batas. Maka di situ batas kemampuan jarak pandang kita terhadap mobil tersebut. Jika kita ilustrasikan kepada peristiwa nyata seperti itu. Kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya itu adalah pengertian dari limit. Supaya kita lebih memahami limit itu apa, kita juga bisa memperhatikan animasi berikut. Di sini ada dua buah ekor burung. Dua buah burung menuju sangkar yang ke arah yang berbeda, namun di sangkar yang sama. Nah, dengan konsep secara matematika atau bentuk secara matematisnya, bisa kita lukis seperti ini. Nah, burung tadi, lintasan burung kita anggap sebagai Y atau Fx. Nah, jarak atau ketinggian dari sangkar burung itu kita anggap sebagai L. Nah, ketika jarak burung semakin dekat burung itu ke sangkar, maka kita anggap burung itu semakin dekat ke X atau C. Nah, ketinggian dari sangkar itu adalah L. Dan lintasan dari burung itu adalah Y sama dengan Fx. Jarak kedua ekor burung itu semakin dekat dia dengan C, maka burung itu akan semakin dekat dengan L. Nah, itu konsep dari limitnya. Ketika burung itu semakin dekat dengan sangkar, maka burung itu juga akan semakin dekat dengan L atau ketinggian dari sangkar itu. Nah, seperti itu. Ketika burung semakin dekat dengan X, maka dia akan semakin dekat pula dengan L. Nah, jika kita lukiskan secara matematis, maka limit fungsi Fx sama dengan L untuk X mendekati C. Jadi, ketika X itu mendekati C, maka Fx itu akan mendekati L. Nah, seperti itu pengertian limit jika kita ilustrasikan kepada suatu bentuk di dunia nyata seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu definisi dari limit. Nah, definisi limit itu, misalkan F itu adalah fungsi F dari R ke R, dan misalkan L dan C itu anggota himpunan bilangan real, maka limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L.
jika dan hanya jika fungsi f(x) mendekati L untuk semua x mendekati C. Nah, di sini ada beberapa catatan yang bisa kita gunakan untuk memahami atau kita gunakan untuk membahas limit selanjutnya. Pertama itu kita cara membaca limit, bentuk limit ini. Nah, teman-teman bisa membaca jika ditemui bentuk seperti ini, maka cara membacanya adalah limit fungsi f(x) untuk x mendekati C itu adalah L. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita menyatakan bahwa f(x) mendekati L ketika x mendekati C yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat C, kecuali mungkin di C itu sendiri. Nah, ketika limit f(x) itu, limit fungsi f(x) sama dengan L, maka x itu harus mendekati C. Nah, dia ketika x-nya mendekati C, maka f(x)-nya mendekati L. Nah, perlu diketahui bahwa x itu tidak sama dengan C, tetapi x itu hanya mendekati C. Jadi x itu bukan sama dengan C, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, limit fungsi memiliki sifat limit fungsi f(x) untuk x mendekati C itu sama dengan L. Nah, ini penting untuk kita ketahui jika dan hanya jika. Nah, jika dan hanya jika limit fungsi f(x) untuk x mendekati C dari kiri itu sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati C dari kanan itu sama dengan L. Nah, seperti itu definisi dari limit dan juga beberapa catatan yang penting kita ingat sebelum kita membahas lebih lanjut tentang limit fungsi aljabar. Kemudian kita akan memperhatikan di sini definisi limit secara formalnya, secara matematis. Nah, ini sangat penting untuk diketahui untuk kita membuktikan beberapa teorema yang ada di dalam limit. Nah, di sini misalkan nih, f(x) itu adalah sebuah fungsi pada selang terbuka yang memuat bilangan L, kecuali mungkin di L itu sendiri. Ini teman-teman harus memahami kalimat ini. Jadi f(x) itu x-nya itu bukan sama dengan A, tapi f(x) itu mendekati A. Nah, maka limit fungsi f(x) untuk x mendekati A adalah L. Nah, ditulis seperti yang ini. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati A sama dengan L. Nah, ini yang penting kita ingat. Nantinya kita gunakan untuk membuktikan beberapa teorema yang ada di dalam limit. Jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0, ada bilangan delta yang lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika mutlak X dikurang A itu lebih dari 0, maka mutlak X dikurang A itu kecil dari delta. Nah, ini sangat penting kita ingat, maka mutlak dari fx dikurang L itu kurang dari epsilon. Seperti itu. Ini adalah definisi yang tidak perlu dibuktikan, tapi ini harus kita ingat dan pahami supaya nantinya kita gunakan untuk membuktikan teorema-teorema yang ada di dalam limit fungsi aljabar. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas definisi limit secara intuitif. Jadi ketika tadi kita sudah membahas secara formalnya, maka untuk lebih memahaminya kita bisa nih menggunakan definisi secara intuitif agar pemahaman kita semakin dalam tentang limit ini. Kita perhatikan animasi berikut. Ada sebuah diagram atau grafik. Di sini ada kurva dari fx. Nah, kita perhatikan, teman-teman perhatikan, ketika x itu semakin dekat dia dengan C, nah di sini dia dari kiri, semakin dekat dari kiri, maka fx-nya atau ya fx-nya itu akan semakin dekat dengan titik L, seperti itu. Nah, ketika dia dari kanannya dia semakin dekat dengan C juga, maka dia akan semakin dekat pula dengan L. Nah, mungkin ini kita pahaminya ketika X-nya berada di sini. Nah, ketika X-nya berada di titik ini, maka nilai fx-nya hanya bernilai di sini. Seperti itu. Nah, tetapi jika kita membuat X-nya itu semakin dekat dengan C, ketika X-nya berada di sini, nah,
nilai fx-nya akan semakin dekat pula dengan L. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan dari kanan, ketika dia semakin dekat dengan C, semakin dekat pula dia dengan L. Nah, ini bisa kita peroleh suatu persamaan nilai fx, limit fungsi fx itu untuk x mendekati C itu sama dengan L jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati C dari kiri dan kanan sama dengan L. Seperti itu. Ini adalah definisi limit secara intuitif agar kita lebih memahami sebenarnya apa itu limit. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah untuk memahami kita lebih dalam, kita akan membahas satu contoh dari limit fungsi. Di sini diberikan limit fungsi x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 untuk x mendekati 3 di sini. Nah, jika kita lihat secara animasi untuk lebih memahaminya, kita lihat animasi berikut. Ketika x ini dia itu lebih dekat dengan 3, maka nilai fx-nya akan semakin dekat dengan 6. Seperti itu. Ketika kita memasukkan misalnya 2,5 untuk nilai x-nya, maka nilai fx-nya bernilai 5,5. Nah, ini dari tabel bisa kita lihat. Dari tabel kita lihat ketika nilai x-nya itu 2,5 kita ambil, maka nilai fx-nya bernilai 5,5. Namun, ketika kita mengambil nilai x-nya itu semakin dekat dengan 3, misalnya 2,999, maka jika kita substitusikan, nilai fx-nya itu akan bernilai 5,99. Nah, coba kita bandingkan. Ketika x-nya kita ambil 2,5, nilai fx-nya 5,5. Ketika kita ambil x-nya 2,999, nilai fx-nya semakin dekat dengan 6, yaitu 5,999. Nah, itu lebih supaya kita lebih memahami arti dari limit. Kalau ini limit terhingga karena terbatas pada nilai x yang mendekati 3, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini hanya pembahasan tadi ya. Ini penjelasan dari yang sebelumnya. Dari tabel yang sebelumnya itu terdapat tak hingga bilangan yang mendekati 3. Nah, ada tak terhingga jumlah bilangan real yang mendekati 3. Nah, ini bisa kita pahami ketika bilangan yang mendekati 3 itu memang jumlahnya itu sangat banyak dan tak terhingga. Misalnya 2,9, ada lagi 2,99, ada lagi 2,999 dan seterusnya. Itu jumlahnya itu tidak terhingga. Nah, setiap titik di sumbu X atau daerah asal itu memiliki pasangan di sumbu Y. Nah, itu bahkan bisa kita pahami suatu fungsi. Ya. Ketika dia ada di daerah asalnya di X, maka dia akan memiliki daerah hasil di Y, seperti itu. Nah, tampak bahwa pendekatan dari kiri dan kanan pada grafik tersebut. Nah, tadi sudah kita bahas dari kiri dan kanan secara matematis nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3, seperti itu. Mendekati 6. Nah, jadi nilai fungsi limit untuk x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 itu akan mendekati 6. Itu tadi pembahasan dari grafik contoh yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana contohnya ketika limit itu untuk x-nya itu mendekati tak hingga. Nah, kita lihat lagi animasi berikut. Nah, ketika x-nya itu semakin besar, misalnya di sini x-nya itu 100, x-nya 100, maka nilai y-nya itu 0,01. Nah, namun ketika kita ambil x-nya itu semakin besar, misalnya x-nya bernilai 1 juta, maka nilai y-nya itu 0,000001. Ada 6
angka di belakang koma, 0,000001. Nah, kita bandingkan nih, dari ketika kita mengambil X-nya itu hanya 100, maka nilai Y-nya 0,01. Namun ketika kita ngambil X-nya itu 1 juta, nilai Y-nya itu 0,000001. Kita bandingkan nilai Y-nya. Semakin besar atau semakin menuju tak hingga X-nya, maka nilai Y-nya itu akan semakin mendekat ke 0. Nah, itu pemahaman kita tentang limit. Ketika semakin besar ini X-nya, maka nilai Y-nya itu akan semakin mendekati 0. Nah, fx akan semakin mendekati 0. Begitu juga ketika kita mengambil X-nya itu mendekati negatif tak hingga, maka nilai Y-nya juga akan semakin dekat dengan 0, seperti itu. Nah, itu tadi contoh untuk limit yang X-nya itu mendekati tak hingga atau negatif tak hingga, seperti itu. Kita lanjutkan, pembahasan selanjutnya adalah tentang sifat-sifat limit fungsi. Nah, untuk yang pertama, sifat yang pertama ini, suatu fungsi untuk fungsi f, r, di R ke R, dan misalkan L dan C itu adalah suatu bilangan real, maka limit fungsi fx untuk x mendekati C itu akan mendekati L. Jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati C dari kiri dan kanan itu sama dengan L. Ini sebelumnya sudah kita singgung juga tentang limit yang mendekati dari kiri dan dari kanan. Apabila X-nya itu mendekati C, baik itu dari kiri atau kanan, maka fx-nya itu akan bernilai mendekati ke L. Seperti itu. Nah, ini mungkin sudah kita bahas juga di sebelumnya. Nah, ini bisa kita pemahaman kita melalui grafik berikut. Nah, kita bahas untuk sifat limit yang kedua. Di sini diberi misalkan fx itu adalah sama dengan k. Dan fungsi itu memiliki nilai limit pada x yang mendekati ke c. Dengan k dan c itu adalah suatu bilangan real. Maka di sini untuk limit k, x itu mendekati c, maka k itu akan sama dengan k, seperti itu. Limit k itu akan sama dengan k. Nah, kita di sini kita pembuktian secara analisis, kita bisa buktikan, kita ambil dulu sebarang epsilon yang lebih dari 0. Kemudian kita akan mencari deltanya juga lebih dari 0. Sehingga kita dapat mutlak dari fx dikurang a itu kurang dari epsilon. Apabila mutlak dari x dikurang c itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, ketidaksamaan yang sebelah kiri ini akan kita memenuhi untuk nilai epsilon itu lebih dari 0. Karena kita sementara membuktikan limit fungsi jika fx ini sama dengan a, atau kita bisa juga rubah a ini menjadi k. Karena tadi kita ambil ya, misalkan fx itu sama dengan k, atau boleh juga sama dengan a. Berarti kita akan pilih deltanya itu lebih dari 0. Maka secara definisi dari limit fungsi yang sebelumnya sudah kita bahas, maka ketika mutlak fx dikurang a dan fx-nya itu kita substitusikan tadi, kita misalkan fx itu sama dengan a atau bilangan real, maka ketika mutlak dari a dikurang a itu sama dengan 0 dan itu akan kurang dari epsilon. Nah, ini terbukti berdasarkan definisi dari limit tadi. Teman-teman harus selalu mengingat definisi dari limit. Pembuktian secara analisis, kita juga bisa membuktikannya secara intuitif berdasarkan pendekatan itu. Nah, jika kita misalkan fx sama dengan k, nah dengan k itu adalah bilangan real, maka tentukan nilai fx pada saat fx itu mendekati 1. Nah, di sini kita misalkan ketika fx itu mendekati 1 ya. Nah, misalkan y sama dengan fx disajikan pada tabel berikut. Nah, ketika
X-nya itu baik dari kiri ataupun kanan itu mendekati ke arah K, atau di sini fx-nya mendekati ke arah 1, maka secara matematis bisa kita tulis limit K untuk X mendekati 1 dari kiri dan kanan itu sama dengan K. Atau berdasarkan sifat yang satu yang sebelumnya sudah kita bahas, sifat satunya, limit K untuk X mendekati 1 itu sama dengan K. Nah, kita bisa selalu menggunakan sifat-sifat yang sudah kita buktikan sebelumnya, seperti itu. Lanjutkan ke pembahasan sifat limit yang ketiga. Di sini kita misalkan fx itu adalah x. Dan fungsi yang memiliki nilai limit pada x mendekati c dengan c itu adalah bilangan real. Seperti itu. Maka limit x untuk x mendekati c itu sama dengan c. Kita bisa buktikan lagi-lagi secara analisis terlebih dahulu. Kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0 dan kita pilih, di sini kita pilih deltanya itu sama dengan epsilon. Sehingga jika kita gunakan dari definisi dari limit tadi, mutlak dari x dikurang c itu lebih dari 0 kurang dari delta. Karena deltanya tadi kita ambil yang delta sama dengan epsilon, maka kita dapatkan mutlak dari fx dikurang c itu sama dengan mutlak x dikurang c kurang dari delta yang sama dengan epsilon. Nah, ini terbukti berdasarkan definisi limit tadi untuk sifat yang ketiga. Nah, kita bisa juga buktikan secara intuitif. Jika fx itu sama dengan x dan nilai fx saat x mendekati 1, nah kita lagi-lagi menggunakan tabel pendekatan nilai pendekatan fx sama dengan x itu pada saat x-nya itu sama dengan 1. Nah, kita lihat pada tabel ini. Ketika x-nya itu mendekati ke arah 1, maka nilai y-nya juga akan mendekati ke arah ke 1. Maka berdasarkan sifat 1 lagi yang kita gunakan, maka limit untuk x mendekati 1 dari kiri dan kanan sama dengan limit x untuk x mendekati 1 itu sama dengan 1. Ini berdasarkan sifat 1 yang kita gunakan lagi. Tadi sifat yang ketiga, kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Di sini kita misalkan f itu adalah fungsi yang memiliki nilai limit pada x yang mendekati c. Dengan c itu adalah bilangan real. Maka limit untuk dalam kurung k fx untuk x mendekati c itu sama dengan k dikali dalam kurung limit fx untuk x mendekati c. Nah, ini bisa kita buktikan juga secara analisis. Ini mungkin agak panjang dari yang sebelumnya. Pertama itu kita ambil dulu nilai A-nya itu sama dengan 0. Nah, misalkan nih, kita ambil dulu nilai A atau K. Nah, di sini kita pakai K, atau A ini bisa kita ubah menjadi K juga. Jadi K itu sama dengan 0. Nah, maka nilai A fx sama dengan 0. Karena A dikali fx sama dengan pasti apapun yang bilangan yang dikalikan 0 akan bernilai 0, seperti itu kan. Nah, untuk limit A fx untuk x mendekati c itu sama dengan limit 0. Nah, limit 0 berdasarkan sifat yang kedua, bisa sifat yang kedua di sini. Kita gunakan ini sifat 2. Sebelumnya sudah kita buktikan untuk limit bilangan real untuk x mendekati bilangan real, maka akan bernilai bilangan real itu sendiri. Berdasarkan sifat di atas, maka A 0 itu benar. Nah, kita sudah buktikan A untuk 0 itu benar. Nah, ketika kita sudah buktikan untuk A sama dengan 0 itu benar, kita buktikan lagi. Bagaimana pula ketika A itu tidak sama dengan 0, seperti itu. Nah, kita buktikan sebagai berikut. Kita ambil sebarang epsilon yang lebih dari 0. Karena limit dari fx untuk x mendekati c itu sama dengan k, dan berdasarkan definisi limit, berarti ada delta 1
yang lebih dari 0. Seperti itu. Nah, sehingga kita perolehlah mutlak dari fx dikurang x itu kurang dari epsilon per delta mutlak A. Nah, apabila mutlak dari x dikurang c itu lebih dari 0 dan kurang dari delta 1, sekarang kita pilih deltanya itu sama dengan delta 1 ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa A fx dikurang A ak itu kurang dari epsilon per mutlak A. Apabila mutlak dari x dikurang c itu lebih dari 0 kurang dari delta 1. Nah, kita misalkan atau andaikan mutlak dari x dikurang c itu lebih dari 0 kurang dari delta. Berarti di sini dari sini kita peroleh berdasarkan sifat mutlak atau teorema pada nilai mutlak, maka nilai A ini bisa kita keluarkan dan dia lebih kecil dari ini kan. Mutlak A dikali dengan mutlak fx dikurang k itu kurang dari mutlak A per epsilon per A. Seperti itu. Karena tadi kita ambil yang mutlak ini, maka kita bisa bagi mutlak A-nya sehingga kita peroleh mutlak A itu dikali dengan mutlak fx dikurang k itu kurang dari delta. Berdasarkan definisi ini terbukti untuk sifat yang keempat. Nah, kita lanjutkan untuk sifat yang kelima. Itu sifat yang keempat kita bisa buktikan dulu secara pendekatan atau secara intuitif. Sini kita misalkan Y itu sama dengan Fx sama dengan Kx. Dengan K adalah konstan yang maka nilai pendekatan Fx pada saat X mendekati 1. Kita misalkan saat nilai Fx-nya itu mendekati 1 lagi ya. Di sini kita misalkan Y sama dengan Kx. Nah, kita lihat nilai pendekatan Fx sama dengan Kx saat ia mendekati 1. Ketika X-nya mendekati 1, maka nilai Y-nya itu akan semakin dekat juga dengan 1. Di sini ada K-nya itu kita konstan. Ketika K-nya konstan, maka nilai Y-nya itu akan semakin dekat dengan 1 baik dari kiri dan kanan. Nah, kita amati limit untuk X mendekati 1 dari kiri dan kanan, Kx sama dengan K, atau limit dari Kx untuk X mendekati 1 itu sama dengan K. Karena tadi X-nya itu mendekati 1 kita misalkan. Nah, kita uraikan untuk limit Kx untuk X mendekati 1 sama dengan K, bisa kita keluarkan K-nya itu, berarti K limit X untuk X mendekati 1 sama dengan K dikali 1. Karena tadi limit X-nya itu 1 kan di sini. Karena dia mendekati 1, dia akan naik 1. K sama dengan K. Nah, di sini. Itu tadi sifat yang keempat. Kita lanjut lagi sifat yang kelima. Di sini misalkan F dan G itu adalah suatu fungsi yang memiliki limit pada X yang mendekati ke C. Nah, ini limit untuk Fx kali Gx untuk X mendekati C itu sama dengan limit Fx untuk X mendekati C dikali dengan limit Gx untuk X mendekati ke C, seperti itu. Nah, kita bisa buktikan lagi-lagi secara analisis terlebih dahulu untuk dicatat, karena limit Fx untuk X mendekati C itu sama dengan K. Kita misalkan di sini limit Fx itu sama dengan K dan limit Gx itu sama dengan L ya. Kemudian kita gunakan teorema yang pertama dan kedua tadi. Kita bisa gunakan sifat-sifat limit atau sifat yang pertama dan kedua tadi. Maka kita peroleh limit Fx dikurang K untuk X mendekati C itu sama dengan limit Fx dikurang
limit K sama dengan, karena fx tadi sama dengan K, maka K kurang K sama dengan 0. Gitu juga dengan yang Gx, maka L dikurang L sama dengan 0. Sekarang kita ambil sebarang epsilon yang lebih dari 0, maka kita dapat delta 1 yang lebih dari 0 dan terdapat delta 1 yang lebih dari 0 dan delta 2 juga lebih dari 0. Sehingga jika kita mutlak dari X dikurang C itu lebih dari 0 kurang dari delta 1, maka kita gunakan sifat atau definisi limit mutlak dari fx dikurang K, karena tadi dikurang 0, maka dia akan kurang dari akar epsilon. Dan jika X mutlak X kurang C itu lebih dari 0 kurang dari delta 2, maka Gx kurang L kurang 0 itu kurang dari akar epsilon. Nah, kita pilih delta yang minimum dari delta 1 dan delta 2. Jika mutlak dari X dikurang C itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka kita perolehlah fx dikurang K dikali Gx dikurang L dikurang 0 itu fx dikurang K mutlak fx dikurang A dikali mutlak Gx dikurang L. Nah, ini dia akan kurang dari yang akar dari epsilon dikali epsilon. Nah, sama dengan L. Maka kita telah membuktikan bahwa limit fungsi fx dikurang X dikali Gx dikurang L itu sama dengan 0. Selanjutnya, itu masih belum membuktikan ya teorema. Maka selanjutnya kita akan buktikan secara umum tadi karena sama dengan 0. Nah, kita buktikan dulu. Perhatikan fx dikurang K dikali Gx dikurang L. Sama dengan fx Gx dikurang L fx dikurang K Gx tambah KL. Nah, kita bisa menyusun ulang kalimatnya menjadi fx Gx sama dengan yang fx dikurang L Gx dikurang L ditambah L fx ditambah K Gx dikurang KL. Nah, ini hanya kita pindah ruaskan seperti itu. Kemudian kita limitkan kedua ruas. Diperolehlah hasil yang seperti ini. Bisa teman-teman lihat semua pada baris yang kedua ini. Nah, karena limit fx dikurang K dikali Gx dikurang L sama dengan 0. Nah, ini kan kita sudah dapat nih. Pada slide sebelumnya kita dapat ini sama dengan 0. Maka kita peroleh hasil yang seperti ini. Limit fx Gx tambah 0 ditambah limit Lfx tambah limit Kgx dikurang limit KL. Nah, kita lanjutkan pengoperasiannya, berarti nolnya sudah bisa tidak kita tulis. Selanjutnya berdasarkan sifat yang sebelumnya, sifat limit sebelumnya tadi, yang sifat keempat ya. Sifat keempat, pada limit yang seperti ini kita bisa mengeluarkan bilangan real ini, yang konstan. Kita keluarkan ke yang jadi berarti dia jadinya L limit fx fungsi fx untuk x mendekati c tambah k limit gx untuk x mendekati c dikurang limit kl untuk x mendekati c. Nah, tadi limit fx itu kita misalkan sebagai k kan, maka kita bisa rubah lagi lk ditambah kl dikurang kl lagi. Ini bisa habis, maka kita peroleh lk atau kl. Nah, LK atau KL ini bisa kita ubah lagi ke aslinya, atau yang tadi kan sebelumnya kita misalkan kalau limit fx itu sama dengan k, maka kita bisa kita peroleh hasil. Maka kita dapatlah limit fungsi fx gx untuk x mendekati c ini sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikali dengan limit gx untuk x mendekati c. Maka terbukti untuk sifat yang ini. Selanjutnya bisa kita buktikan juga secara intuitif atau pendekatan. Kita misalkan y itu sama dengan kx kuadrat.
atau fx itu sama dengan kx kuadrat, dengan k itu adalah konstan seperti itu. Maka kita pendekatan dengan melalui tabel, kita perolehlah hasil yang seperti ini. Semakin dekat x-nya dengan 1, ini kita lagi-lagi untuk x yang mendekati 1 ya, supaya memudahkan kita. Untuk x-nya mendekati 1, maka y-nya juga akan mendekati 1. Nah, ketika kita amati limit untuk kx kuadrat ini, untuk x-nya mendekati 1 dari kiri dan kanan, itu akan sama dengan k. Nah, jika kita uraikan limit 2x kuadrat, misalnya kita 2, limit 2 dikali x dikali x, untuk x mendekati 1, maka dengan sifat yang sebelumnya, sifat 4, maka limit 2 dikali limit x dikali limit x, maka 2 dikali 1 kali 1. Nah, ini 1 ini kita peroleh dari sifat yang ketiga tadi, sifat ketiga. Nah, itu bisa, maka sama dengan 2. Atau juga seperti ini, maka dia akan mendekati ke 2 seperti itu. Kita akan bahas sifat yang ke-6. Di sini kita misalkan f dan g itu adalah fungsi pada limit untuk x yang mendekati dengan c. Maka untuk limit fx plus minus gx untuk x mendekati c itu bisa kita sama dengankan dengan limit fx untuk x mendekati c plus minus limit gx untuk x mendekati c juga. Nah, ini dipisah ya, maksudnya dia menjadi dipisah seperti itu. Nah, untuk membuktikan ini, kita bisa misalkan limit fx ini sama dengan k dan gx ini sama dengan l, supaya memudahkan kita dalam penulisannya. Nah, kita ambil sebarang epsilon yang lebih dari 0, maka karena tadi kita misalkan limit fx itu sama dengan k dan gx sama dengan l, maka terdapat dua delta, maka delta 1 dan delta 2. Delta 1-nya lebih dari 0, delta 2-nya begitu juga lebih dari 0. Maka jika mutlak dari x dikurang c itu lebih dari 0 dan kurang dari delta 1, maka fx dikurang k, mutlak fx dikurang k itu kurang dari epsilon per 2. Dan jika mutlak dari x dikurang c itu kurang dari delta 2, maka begitu juga gx dikurang l itu kurang dari epsilon per 2. Sekarang kita pilih yang minimumnya atau delta yang minimum. Kemudian kita tunjukkan bahwa jika mutlak x dikurang c itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka kita perolehlah fx tambah gx dikurang k ditambah l, seperti itu, kurang dari epsilon. Nah, kita andaikan mutlak x dikurang c itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka kita dapatkan seperti yang seperti ini. Mutlak fx ditambah gx kurang k ditambah l sama dengan fx mutlak fx tambah gx dikurang k dikurang l, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini belum selesai pembuktiannya, kita lanjutkan. Nah, karena tadi kita sudah dapat yang seperti ini, maka kita bisa asosiatifkan. Ini kita gabungkan fx dulu dikurang k dan gx itu dikurang l, seperti itu. Nah, kita mutlakkan, kita berarti nilai ini berdasarkan teorema pada nilai mutlak. Maka teman-teman sudah mengetahui teorema pada nilai mutlak, maka ini akan kurang dari mutlak dari fx dikurang k tambah mutlak dari gx dikurang l. Nah, ini berdasarkan ketaksamaan segitiga ya pada nilai mutlak. Nah, kita perolehlah hasil yang seperti ini. Nah, untuk membuktikan limit fx dikurang gx itu sama dengan limit fx dikurang limit gx sama dengan k dengan l, maka kita bisa kita lanjutkan limit untuk fx kurang gx untuk x mendekati l ini sama dengan limit fx ditambah 1 ditambah negatif 1 dikali dengan gx.
karena tadi ini ada nilai kurangnya kan, kurang 1. Nah, kita lanjutkan pembuktiannya. Limit untuk fx dikurang gx itu sama dengan limit fx ditambah negatif 1 dikali limit gx. Nah, ini bisa berdasarkan limit sifat limit yang keempat tadi. Jadi, teman-teman harus ingat lagi sifat limit yang keempat. Ketika di sini ada negatif gitu kan, ketika di sini ada bilangan yang konstan, maka kita bisa meletakkan bilangan konstan itu di depan limit. Maka karena kita tadi misalkan ini sebagai K dan Gx itu sebagai L, maka kita peroleh limit Fx dikurang Gx itu sama dengan K dikurang L. Nah, seperti itu pembuktian secara analisis untuk sifat yang keenam. Kita bisa membuktikan juga secara intuitif, ini lebih nyata atau lebih bisa kita mengerti agar lebih memahaminya. Kita misalkan di sini contohnya fx itu adalah x kuadrat ditambah 4x. Pada saat x mendekati ke 1, kita perolehlah nilai y-nya itu sama dengan 5. Maka limit untuk x kuadrat tambah xx 4x untuk x mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 5 dan dari kiri juga sama dengan 5. Maka proses kaitannya adalah limit x kuadrat untuk x mendekati 1 itu sama dengan 1 dan limit 4x itu untuk x mendekati 1 itu sama dengan 4. Maka jika kita gunakan yang sifat yang tadi, kita uraikan seperti ini, maka juga kita peroleh nilai limit x untuk limit x kuadrat ditambah 4x untuk x mendekati 1 itu sama dengan 5. Maka ketika kita tadi langsung mensubstitusikannya dan kita ubah seperti ini, maka sama saja hasilnya 5. Maka bisa kita tunjukkan bahwa limit sifat ke-6 ini benar seperti itu. Selanjutnya sifat yang ke-7. Di sini misalkan fx, f dan y itu adalah fungsi yang mempunyai limit pada x mendekati c. Dengan c itu adalah bilangan real, maka limit untuk fx per gx untuk x mendekati c itu bisa kita ubah menjadi limit fx per limit gx sama dengan limit gx. Dan di sini limit gx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena ketika dia sama dengan 0 maka hasilnya akan tidak terdefinisi seperti itu. Untuk membuktikan secara analisis, kita ambil epsilon yang lebih dari 0. Akan kita cari deltanya lebih dari 0 juga. Maka berlaku ketika fx per gx dikurang k per l, seperti itu. K kurang dari epsilon. Dengan l-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita lakukan pembuktian secara analisis. Maka mutlak dari fx dikurang fx per gx dikurang k per l ini bisa kita ubah menjadi, kita samakan penyebut, kita operasikan, maka kita perolehlah hasil yang seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat pada baris ini adalah hasil dari pengoperasian dari yang di atas. Maka berdasarkan ketaksamaan segitiga, lagi-lagi kita pakai teorema pada nilai mutlak, maka nilai ini akan berubah tanda menjadi kurang dari atau sama dengan. Seperti itu kita lanjutkan. Belum siap pembuktiannya. Kemudian kita ambil sebarang epsilon yang lebih dari 0. Sehingga kita dapat mutlak dari x dikurang c itu lebih dari 0 kurang dari delta. Berlaku fx per gx dikurang k per l kurang dari epsilon dengan l-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Kita gunakan kesamaan segitiga. Kita operasikan, maka kita perolehlah hasil akhir yang limit atau mutlak dari fx per gx itu kurang k per l itu kurang dari sama dengan mutlak dari l per gx per kali l dikali mutlak dari fx dikurang k. Dari sini kita selalu menggunakan
sifat dari ketaksamaan segitiga ya. Di sini bisa kita lihat mutlaknya, kita keluarkan lagi. Nah, hingga pada akhirnya kita dapat hasil yang seperti ini. Sekarang kita perhatikan juga bahwa limit Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti terdapat delta itu yang lebih dari 0. Jika mutlak dari X dikurang C itu lebih dari 0, kurang dari delta 1, maka berlakulah mutlak Gx dikurang L itu kurang dari 1/2. Sekarang untuk mutlak dari X dikurang C lebih dari 0 kurang dari delta 1, berarti mutlak dari Gx itu sama dengan L dikurang Gx. Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga lagi kita gunakan hasil yang kita peroleh lah Gx itu mutlak dari Gx itu lebih dari L/2. Nah, tadi pembuktian secara analisis. Supaya lebih memahaminya, kita bisa membuktikan juga secara intuitif atau di contoh soal di sini. Kita soalnya itu fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 4x per 2x kuadrat ditambah x. Maka di sini masih kita gunakan untuk x-nya itu lebih mendekati 1. Kita akan mencari nilai y-nya seperti itu. Maka kita dapatlah untuk x mendekati 1 dari kiri, ketika dia tuh 0,999 kita peroleh nilai y-nya itu atau fx-nya itu sama dengan 1/67. Bila kita uraikan proses dengan kaitannya, maka limit untuk x kuadrat ditambah 4x itu sama dengan 5, dan untuk penyebutnya 2x kuadrat ditambah 3 tambah x itu sama dengan 3, maka bisa kita peroleh hasil yang sama seperti ketika kita langsung membuat pendekatan secara intuitif atau x mendekati 1. Maka hasilnya 5/3 atau 1,67 atau 67. Kita akan membuktikan sifat yang terakhir dari limit ini. Untuk limit fx pangkat n sama dengan limit fx pangkat n. Nah, ini bisa ya kita buktikan secara induksi matematis. Pertama untuk n sama dengan 1 dulu. Misalnya kita limit x. Di sini limit x sama dengan 1 sama dengan c. Itu x mendekati 1. Maka ini benar. Untuk n sama dengan n itu juga benar. Seperti itu, limit x pangkat n. Nah, kita juga harus membuktikan untuk n sama dengan n tambah 1. Kita juga harus membuktikan itu benar. Maka limit untuk x pangkat n ditambah 1 untuk x mendekati c sama dengan limit x pangkat n dikali x pangkat 1. Nah, karena ini kita harus mengingat konsep pada pempangkatan. Ketika dia tambah 1 maka 1. Maka berdasarkan sifat yang sebelumnya, kita bisa gunakan sifat yang sebelumnya untuk merubah bentuknya seperti ini. Maka tadi x pangkat n sama dengan c pangkat n, dan untuk pangkat 1, x pangkat 1 yang sama dengan c, maka kita peroleh hasil yang seperti ini. Maka terbuktilah bahwa limit x untuk n sama dengan n tambah 1 juga benar. Terbukti bahwa untuk sifat yang ke-8 ini benar, seperti itu terbukti. Selanjutnya kita akan bahas secara intuitif atau contoh soal supaya lebih mengerti. Untuk di sini contohnya fx sama dengan 8x pangkat 3. Maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Sama seperti tadi, kita gunakan x yang mendekati 1 dari kanan. Kita peroleh limit dapat dari kirinya 8x pangkat 3 sama dengan 8 sama dengan limit dari kanannya. Bila kita uraikan prosesnya, maka limit dikali 2x sama dengan 2. Maka limit 8x kuadrat sama dengan 2 dikali 2x dipangkatkan dengan 3. Maka
kita perolehlah limit untuk 2x kali 2x kali 2x untuk x mendekati 3. Kita gunakan sifat yang sebelumnya. Dapatlah hasilnya juga 8. Maka bisa kita tunjukkan bahwa ini adalah terbukti benar dengan cara intuitif seperti itu. Selanjutnya kita sudah membahas tentang sifat. Selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan limit fungsi aljabar seperti apa. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah metode substitusi. Kita substitusikan X sama dengan C ke fungsi fx sehingga kita peroleh fc sama dengan L. Kalau nilai tentu. Ini untuk nilai tentu ya. Nah, kita lihat contoh dari substitusi. Mudah saja untuk metode substitusi ini, kita hanya perlu mensubstitusikan nilai x-nya itu sama dengan 3 ke limit atau ke fungsinya. Karena di sini diberikan contoh limit x kuadrat dikurang 8 untuk x mendekati 3. Maka kita substitusikan nilai x sama dengan 3-nya ke fungsi. Maka kita perolehlah nilai x pangkat 3 dikurang 8 sama dengan 1. Maka kita peroleh limit fungsi x kuadrat dikurang 8 untuk x mendekati 3 ini akan mendekati ke 1. Itu untuk metode substitusi. Mudah saja untuk metode substitusi. Tidak banyak apa ya. Nah, ini beberapa catatan untuk menentukan nilai fungsi ini ketika kita menggunakan metode substitusi. Ketika kita mensubstitusikan nilai A, maka kita peroleh FA sama dengan C, maka limit fungsi fx itu untuk x mendekati A itu sama dengan A. Ketika kita peroleh nilai fungsinya itu adalah C per 0, maka limit fx untuk x mendekati A itu adalah tak hingga atau tak terdefinisi karena dia di posisi penyebut ya. Namun ketika kita peroleh untuk 0 per C, maka nilai limit fungsi fx untuk x mendekati A-nya itu sama dengan 0. Karena 0 dibagi dengan bilangan apapun akan menghasilkan 0 kan. Nah, jika kita temui nilai fx-nya itu 0 per 0, maka ini tidak bisa, ini tidak terdefinisi. Maka pada saat kita mensubstitusikan dan mendapatkan hasil yang seperti ini, maka kita harus menggunakan metode lain. Tidak boleh menggunakan metode substitusi seperti itu. Nah, ketika kita menemui hasilnya 0 per 0 seperti tadi, kita harus menggunakan cara lain. Kita bisa menggunakan metode pemfaktoran agar hasil yang kita peroleh itu bernilai tak terdefinisi seperti itu. Bukan nilai yang tak terdefinisi. Nah, kita buat contohnya di sini. Contohnya limit untuk x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3. Maka ketika kita substitusikan nilai x-nya itu sama dengan 3, maka kita peroleh hasil yang 0 per 0. Nah, kita perlu memfaktorkan ini persamaan kuadrat ini. X kuadrat dikurang 9 bisa kita faktorkan menjadi x dikurang 3 dikali x tambah 3. Kita bisa bagi ini. Kita peroleh hasil x ditambah 3. Nah, setelah kita pemfaktoran, maka baru kita gunakan metode substitusi pada saat ini. Maka limit untuk x tambah 3 untuk x mendekati 3, kita substitusikan nilai x, kita perolehlah ia akan mendekati ke 6. Seperti itu. Mudah untuk pemfaktoran. Kita hanya perlu mengetahui konsep dari pemfaktoran seperti itu. Nah, ketika kita jumpai, kita juga tidak bisa melakukan pemfaktoran. Kita bisa menggunakan metode merasionalkan. Jika kita jumpai nilai x, misalnya di sini contoh soalnya adalah limit untuk x per 2 dikurang akar 4 dikurang x untuk x mendekati 0, maka kita perlu merasionalkan bentuk akarnya. Kita kalikan dengan akar sekawan, maka kita peroleh hasil yang seperti ini. Nah, ketika sudah ada nih, kita faktorkan, nah kita peroleh hasil yang seperti ini, maka bisa kita bagi. Nah,
Pada saat di sini kita bisa menggunakan metode substitusi. 2 ditambah 4 dikurang 0 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4. Karena ketika kita substitusi maka hasilnya tidak 0 per 0, maka itu sudah kita dapat nilai limitnya. Maka limitnya itu mendekati ke seperti ini. Selanjutnya kita menentukan nilai limit juga, tetapi ini ketika x-nya itu mendekati tak hingga. Kalau tadi ya x-nya mendekati nilai suatu nilai, maka ini adalah dia mendekati nilai tak hingga. Kita perhatikan contohnya. Itu beberapa teknik juga bisa kita gunakan untuk ini. Kita pertama membagi dengan pangkat tertinggi dengan cara membagi fx dengan pangkat tertinggi. Lebih pahamnya, kita bisa melihat contoh soal ini. Diberikan limit 3x kuadrat tambah 4x dikurang 1 per 2x kuadrat dikurang x ditambah 3. Ini adalah bentuk rasional ya. Dengan cara teknik membagi dengan pangkat tertinggi, kita peroleh 3x kuadrat per x kuadrat tambah 4x. Nah, kita peroleh hasil yang seperti ini. Nah, 4 per x, 1 per x kuadrat, 1 per x, 3 per x kuadrat itu akan bernilai 0. Nah, mengapa? Nah, ini bisa kita pahami ketika 4, ini kan berlimit yang menuju x yang tak hingga. Ketika 4 dibagi suatu bilangan yang bernilai sangat besar, atau di sini bisa kita bilang bernilai tak hingga, maka 4 ini akan mendekati ke 0. Nah, 4 dibagi bilangan yang sangat besar akan mendekati ke 0. Atau kalau belum paham, misalnya nih 4 kita bagi dengan 100 seperti itu, maka akan kita dapat nilai 0,04 seperti itu kan, 0,04. Ketika kita bandingkan 4 ini kita bagi dengan 1 juta misalnya, 1 juta, nah itu akan bernilai 0,00004. Semakin besar angka yang kita bagi, maka 4 ini akan, maka hasilnya itu akan semakin mendekat ke 0. Maka dari itu kenapa ini bernilai 0. Nah, kita peroleh hasil yang seperti ini. Kemudian kita dapatlah hasil bahwa limit 3x kuadrat tambah 4x dikurang 1 per 2x kuadrat dikurang x ditambah 3 untuk x mendekati tak hingga ini adalah 3 per 2 seperti itu. Itu tadi teknik membagi dengan pangkat tertinggi. Selanjutnya ada teknik dengan memfaktorkan, dengan mengalihkan dengan faktor sekawan. Ada 2 bentuk. Di sini kita harus mengalihkan dengan fx ditambah gx atau fx dikurang gx. Kalau kita jumpai fx tambah gx, maka kita kalikan dengan fx dikurang gx. Begitu juga dengan sebaliknya. Supaya lebih paham, kita lihat contoh berikut. Kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan sekawan, gitu kan. Nah, setelah kita kalikan dengan akar sekawan atau yang, nah kita lihat di sini, ketika dia soalnya itu negatif, maka kita kalikan kawan sekawannya, akar sekawannya itu dengan positif atau tanda tambah. Setelah kita kalikan dengan tanda tambah, maka kita perolehlah hasil yang seperti ini. Yang seperti ini. Limit untuk negatif 4x per x ditambah akar x kuadrat tambah 4x untuk x mendekati tak hingga. Nah, dari ini kita bisa gunakan teknik membagi dengan
pangkat tertinggi. Jadi ini adalah kombinasi dari dua metode seperti itu. Nah, setelah dapat ini, maka 4 per X itu adalah bernilai 0. Maka negatif 4X per 1 ditambah 1 adalah kita dapat negatif 4 per 2. Maka kita dapat hasilnya negatif 2. Maka limit untuk X dikurang akar X kuadrat tambah 4X akan mendekati 2. Itu tadi pembahasan kita mengenai limit fungsi aljabar. Kita sudah membahas tentang definisi, konsep, sifat-sifat limit aljabar, limit fungsi aljabar, dan juga kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar. Baik, sekian video pembelajaran tentang materi limit fungsi aljabar. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu siswa dalam memahami konsep dari limit fungsi aljabar untuk kelas 11 SMA. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyampaian kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.